Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya Heri. Terima kasih sudah mau menonton video saya. Dalam video kali ini saya ingin menceritakan sedikit kejadian peristiwa yang pernah terjadi di Indonesia. Peristiwa kelam yang terjadi hanya berselang 3 tahun setelah Indonesia menyatakan kemerdekaan. Peristiwa apa itu? Sebelum kita lanjut, jangan lupa klik like dan subscribe, nyalain notifikasi agar kalian tidak ketinggalan dengan video saya selanjutnya. Oke, kita lanjut. Hari ini saya sudah ada di Desa Kresek ya teman. Di sini ada tempat di mana peristiwa kelam itu terjadi, yang kita kenal dengan PKI Madiun 48. Kita masuk ya teman. Ini dia teman-teman, daftar nama yang korban dari kekejaman peristiwa PKI 48, tepatnya di Kabupaten Madiun, Desa Kresek ya teman-teman. Ini hanya sebagian, masih banyak lagi korban-korban dari kekejaman PKI. Peristiwa yang sangat mengembangkan Indonesia. Peristiwa Madiun 1948 merupakan peristiwa perebutan kekuasaan dan diproklamasikannya Republik Indonesia oleh Musa Munawar dan dibantu oleh forum kabinet yang didirikan oleh Amir Syarifuddin yang diberi nama FDR, from FDR. Jadi awalnya itu dari peristiwa perjanjian Renville yang diwakili oleh Perdana Menteri, yaitu Amir Syarifuddin, yang tapi terjadi kegagalan karena dianggap gagal. Banyak kerugian dari Indonesia yang dialami karena perjanjian Renville. Ya, wilayah Indonesia menjadi lebih sempit ya, karena
perjanjian itu mencakup itu juga kan. Jadi seperti Malaysia itu dulu seharusnya masuk bagian dari Indonesia ya kan. Harusnya. Lalu Amir Saifuddin itu dipecat karena kegagalan itu, tapi dia tidak menyerah. Ini awal mula terjadinya peristiwa PKI 1948. Jadi Amir Saifuddin itu membentuk front yang diberi nama FDR itu tadi. Lalu dia bekerja sama dengan PKI yang waktu itu diketuai oleh Musa Munawar. Dengan kekuatan baru FDR dan juga PKI, dia berusaha merebut kunci kabinet yang waktu itu yang dulunya dipegang oleh Amir Saifuddin, lalu dia dipecat karena kegagalan itu, lalu digantikan oleh kabinet Hatta. Rebutan kekuasaan itu dan sampai sekarang pun masih terjadi. Jopo loh, bareng-bareng melaku sih. Ada rebutan barangnya aku pengen mimpin. Jadi mereka itu menggunakan taktik yang dari itu sampai sekarang itu masih terjadi. Dan itu adu domba. Jadi saling mengadu domba antara aparat, terutama aparat pertahanan Indonesia itu militer ya, itu yang terjadi sampai perang ya. Timpangan senjata, saling bunuh, saling culik, yaitu di Purwakarta, Solo itu sebagai strategi. Jadi peristiwa itu didalangi oleh FDR dan PKI memang sengaja sengaja untuk pancingan, dan yang terpancing adu domba itu di Surakarta itu kubu militer divisi Siliwangi melawan divisi Panembahan Senopati. Itu militer ya teman-teman. Jadi ya pakai senjata, otomatisnya perang yang sangat perang dingin, saling culik, saling bunuh. Nah, karena pemerintah terfokus di Purwakarta, jadi Musa Amir Saifuddin dan kawan-kawan serta partainya itu menuju ke Madiun. Jadi menuju ke Madiun, Musa dan PKI itu berusaha untuk menguasai Madiun dan berhasil. Banyak berjatuhan, bahkan orang-orang yang menentang gagasan beliau, gagasan Musa itu tidak segan-segan untuk dibunuh. Entah itu pejabat, entah itu aparat, bahkan kiai, ustadz, santri itu jadi korban juga. Yang kalau teman-teman main ke daerah Magetan, terutama di Takaran, itu ada pondok pesantren, itu pendirinya kiai yang sangat terkenal, itu ada salah satu korban, dan juga santri-santri di situ juga ada yang ikut jadi korban, diculik.
dengan paksa ya. Bukan diculik, malah menjemput dengan paksa. Kita akan menuju ke ini dia, patung monumen dari Musso, orang paling kejam. Oke, ini dia teman-teman, kelihatan ya, ini dia teman-teman, ini adalah patung Musso, dan yang satunya adalah salah satu tokoh. Ini dia, ini patung Musso ya teman-teman, yang digambarkan akan menyembelih, memenggal, dan yang sampingnya itu adalah patung dari salah satu pejabat Kabupaten Madiun, Dewan DPR ya teman-teman, namanya Kiai Husein. Ini dia teman-teman. Oke teman-teman, tadi sedikit gambaran ya, sedikit cerita peristiwa kelam yang pernah terjadi di negara kita, yaitu Indonesia. Semoga kejadian itu sudah berhenti ya teman-teman, ke zaman PKI, walaupun ya taktiknya adu domba masih terjadi sini ya teman-teman, di negara kita, perang saudara. Oke, cukup sekian dulu video dari saya. Kita tutup. Jadilah orang yang adil dan bijaksana, agar kalian, kita semua bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Saya Heri, undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.